Halo guys, welcome to weekly update 4 saham pilihan dan IHSG. Jadi pada video kali ini kita akan bahas lagi bagaimana closing dari IHSG, apakah siap kembali untuk rally ataukah masih akan terkoreksi sampai 6.500. Kita akan bahas pada video kali ini. Jadi langsung aja kita akan bahas ya secara technical analysis. Di sini kita bisa lihat closing dari IHSG ini berhasil reject ya, atau ada pantulan dari support pentingnya. Kita bisa lihat ada support penting di 6.700 dan IHSG per hari Jumat kemarin sudah berhasil closing di atas 6.700 dan closingnya di 6.788 untuk tepat. Jadi kita bisa lihat IHSG ini ada peluang untuk kembali retest di area supply di area 6.850 kurang lebih. Ini menjadi area target pertama dari IHSG. Kalau kita buka di daily chart, ini lebih terlihat jelas. Ini ada area resisten ya, yang sebelumnya menjadi support, sudah berhasil di break dan sekarang berfungsi sebagai resisten. Ini merupakan target yang akan dituju dalam waktu 1-2 hari ke depan, mungkin hari Senin atau Selasa. Dan proyeksi saya ketika IHSG ada rejection atau tidak bisa menembus area 6.880, di sini IHSG ada peluang untuk kembali retest lagi ke area support sebelumnya di 6.650, lebih seperti itu. Skenario ini akan terinvalidasi apabila IHSG berhasil closing dengan candlestick yang bagus ya, di atas 6.850. Di sini kurang lebih 6.880, maaf. Kalau berhasil closing di atas 6.880, maka IHSG ada peluang untuk kembali melanjutkan uptrend-nya ke 7.000-an lagi. Seperti itu kurang lebih. Kalau kita lihat secara foreign per 2 hari terakhir ini memang ada inflow, tapi inflow-nya itu masih kecil ya. Kalau coba saya cek dari weekly 1 minggu terakhir, ini masih cenderung ada outflow ya. Secara reguler itu masih ada outflow sebesar 1,67 triliun. Jadi inflow 2 hari terakhir di hari Kamis dan Jumat itu masih belum menutupi outflow minggu kemarin. Jadi masih ada outflow, secara 1 bulan juga masih ada outflow 7,2 triliun. Jadi masih ini masih tanda-tanda akan ada rebound ya dalam waktu singkat, jangka waktu pendek. Seperti itu untuk IHSG. Dan kita akan bahas 4 saham pilihan. Ada BBRI. Kita akan bahas BBRI. Di sini BBRI closing weekly-nya bagus ya. Dia berhasil mempertahankan area supportnya yang sudah kita tandai sebelumnya dan closingnya di atas area support. Jadi so far so good untuk BBRI dan ada peluang untuk kembali melakukan rebound untuk BBRI. Seperti itu. Dia secara RSI juga sudah bermain di bawah 50. Kita bisa pantau untuk BBRI beberapa hari ke depan. Ada hal yang ingin saya highlight, area support penting yang tidak boleh dijebol ada 4830. Kalau minggu depan ini dijebol di area support 4830, ada peluang BBRI invalidasi ya. Jadi trennya sudah ada pelemahan momentum ya, ketika ada tanda ini sudah berhasil ditembus. Jadi perhatikan area support yang sudah dibentuk dari minggu lalu di 4820 itu menjadi tahanan kuat. Sekarang ini BBRI sedang menguji area supply-nya. Jadi ketika dia berhasil close di atas 5.200, maka BBRI sudah bisa dikatakan reversal. Jadi per hari Jumat ini masih ada rejection. Proyeksi saya sih masih bisa turun lagi, mungkin ke 4.900 sebelum menjebol area di 5.200. Jadi bisa dipantau untuk beberapa hari ke depan. Bagi yang penyuka saham-saham banking, ini merupakan saat menarik. Kalian bisa pantau sesuai dengan trading plan kalian masing-masing. Lalu next ada BBCA. Saya juga melihat ada potensi dari saham ini. BBCA untuk minggu kemarin juga sama seperti BBRI, dia ditutup menguat di atas area support pertamanya. Jadi area support pertama ini masih valid ya, kalau kita bisa lihat di closing weekly-nya masih valid. Closingnya di atas area support pertama meskipun dia sempat menuju ke area support keduanya. Tapi support pertama ini masih oke, masih bisa dipertahankan oleh BBCA. Dan kalau kita lihat juga di daily chart, ini dia sudah berhasil close sedikit gap di bawah ya. Di 8.600 ini sudah berhasil di fill, lalu dia kembali lagi naik. Tapi di sini masih menyisakan juga gap ya di area sini. Di area 8.500 sampai 8.600 ini ada gap yang masih belum di fill. Jadi masih harus berhati-hati untuk BBCA.
Apabila dia koreksi, dia masih berpeluang untuk menutup gap yang di 8.500 sebelum melanjutkan kenaikannya. Perhatikan area 8.500 untuk BBCA seperti itu. Tapi saham ini overall masih ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Sama seperti BBRI tadi, karena dia sudah berada di area support kuatnya. Lalu next, kita akan bahas saham brand ya. Untuk saham brand ini, saya cukup analisa dari daily time frame ya. Di daily time frame ini kita bisa coba perhatikan. Ini sudah ada area resisten yang kemarin berhasil di breakout di sini kurang lebih. Ini sudah berhasil di breakout dan per hari Jumat kemarin dia sedang menguji area supportnya dan di hari Jumat itu ada terbentuk satu candlestick doji di sini. Jadi hari Senin ini penentuan apakah brand ini bisa closing di atas area supportnya. Jadi berhasil close di atas 4150, ini menjadi area menarik untuk brand. Kalau kita kecilkan di time frame 1 jam, di sini dia berhasil rejection ya. Kalau kita bisa lihat, untuk Senin itu syaratnya harus berhasil close di atas 4150 untuk brand. Harus close di atas ini untuk mengonfirmasi area supportnya. Area invalidasinya cukup letakkan di 3870 untuk area support pentingnya. Ini untuk brand, jadi bisa dipantau untuk satu saham ini. Perhatikan area support yang di bawah candlestick ini dan area resisten di 4150 untuk resistennya. Jadi untuk hari Senin perhatikan dua area tersebut. Ada potensi dari saham brand bisa dimanfaatkan sesuai trading plan masing-masing. Lalu yang terakhir saya ingin bahas AMMN. Bagi yang sudah punya, ini mayoritas dari semua holdernya ini lagi profit ya. Kecuali yang baru beli dari Jumat kemarin, ini mungkin ada minus sekitar 2,9%. Lalu di mana area yang bisa kita consider sebagai area stop loss-nya ya? Kita perhatikan di sini dia berhasil close di atas area resistennya yang terakhir, dia berhasil breakout. Lalu sekarang dia sedang menguji area support-nya lagi. Perhatikan di bawah area 6250 menjadi area invalidasi dari aman, saham aman ini. 6250 menjadi area invalidasi dan saham aman ketika kita buka di time frame kecil, ini ada peluang dia untuk retest lagi ya di sini. Kalau kita bisa lihat cara tarik dari atas ke bawah, dia ada peluang untuk meretest kembali di area 6400 kurang lebih maksimal. 6400 sampai 6600 itu berpeluang untuk dites oleh saham aman sebelum kembali melakukan penguatannya. Perhatikan area di 6250 sebagai area invalidasi dari saham aman. Kalau jebol dari 6250 ada peluang aman akan melakukan major koreksinya ya. Untuk koreksi lebih dalam mungkin bisa sampai ke area 6000 sebagai area psikologisnya. Seperti itu aja untuk saham aman. Demikian saya sudah bahas ya 4 saham dan IHSG untuk minggu ini. Next kalian mau dibuatkan analisa apa untuk minggu depan bisa langsung tulis di komen ya. Thank you.